Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Habibah, NIM 855777938 akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 2. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk Aryansah, pimpin doanya. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak sekalian. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul. Kemarin kita belajar menyebutkan sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di rumah. Terus menceritakan pengalaman tentang kegiatan bersatu keberagaman di rumah. Nah, sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 3 tentang yang pertama itu ada panjang dan pendek bunyi pada lagu membuang sampah. Terus yang kedua ada menyebutkan isi teks percakapan. Yang ketiga ada menyebutkan ruas garis yang membatasi model bangun datar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian semua nanti dapat menyebutkan isi teks yang sudah kalian baca nanti yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Terus dapat bernyanyi dengan memperhatikan tekanan kuat dan lemahnya, dinamika. Terus juga nanti kalian diharapkan dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar. Nah, ini di samping ibu ada gambar tentang apa ini? Gambar membuang sampah. Gambar lagu membuang sampah. Mari kita semua bernyanyi bersama-sama ya. Ikutin ibu. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halamanmu. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ore, pinter semua. Setelah anak-anak bernyanyi bersama-sama tadi, sekarang ibu minta kalian semua amati ini syair dari lagu membuang sampah. Di sini ada tanda yaitu ada garis gelombang dan garis, bahkan ada juga lirik lagu tidak ada garisnya. Ini maksudnya itu kita itu pasti ada dinamikanya. Nah, ini biasanya menentukan tekanan kuat hanya pada lagu. Jadi
akan merasa enak dinamikanya. Sekarang coba deh bayangkan sebuah lagu dinyanyikan dengan kuat atau terus pasti juga tidak enak kan? Itulah maka kita perlu belajar tentang dinamika Nah, anak-anak, dalam dinamika lagu yang dinyanyikan kita tadi itu ada yang dinamakan tekanan lemah. Nah, tanda garis itu berarti dinyanyikan keras. Nah, ini yang garis itu dinyanyikan dengan keras. Lalu ada tanda gelombang, dia bergelombang itu dinyanyikan dengan lembut. Dan ada juga garis yang bertanda itu dinyanyikan. Bagaimana? Alhamdulillah. Kalau sekarang lanjut lagi ya. Nah, sekarang anak-anak lanjut ya. Coba buka halaman, temanya itu halaman 21. Nah, kita teks kan. Nah, itu ada teks percakapan kan di halaman di bukunya kalian masing-masing. Nah, setelah membaca teks percakapan tersebut, mau tanya nih, apa sih isi teks percakapan tersebut? Ada yang tahu? Iya, betul. Yaitu isi teksnya menceritakan tentang manusia selalu membuang sampah sembarangan. Nah, ini si kecoa itu berandai-andai dia menjadi manusia. Apa tadi? Sampai mana tadi? Si kecoa ya. Si kecoa itu berandai-andai menjadi manusia. Ia akan membuang sampah pada tempatnya. Kalau dibuang pada tempatnya, nanti rumahnya akan kotor dan bau yang tidak sedap. Rumah juga akan menjadi tempat sarang penyakit karena banyak kuman. Nah, maka dari itu, dari gambar tersebut, Ibu mau tanya, ada nggak yang bisa nyebutin ciri-ciri rumah bersih dan sehat itu? Oke, yang pertama itu tidak ada sampah yang berserakan. Terus yang kedua, debu-debu itu selalu dibersihkan. Yang ketiga itu peralatan rumah juga tersusun dengan rapi. Terus yang keempat, rumah dicat dengan warna yang menarik. Nah, itu tadi keempat ciri-ciri rumah sehat dan tidak sehat. Sampai sini paham semua anak-anak? Coba diulang. Ciri-ciri rumah bersih dan sehat itu ada 4. Yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah juga tersusun rapi. Dan yang keempat, rumah dicat dengan warna yang menarik. Nah, itu tadi ciri-ciri rumah bersih dan sehat. Adapun ciri-ciri rumah yang tidak bersih dan tidak sehat, yaitu ada 4 juga nih. Yang pertama, ada sampah berserakan. Maksudnya ada sampah berserakan, di mana-mana ada sampah. Di kamar kita ada sampah, di ruang tamu ada sampah, di halaman depan ada sampah, di dapur juga ada sampah. Intinya tuh semua di lingkungan rumah itu ada sampah semua. Tuh yang pertama. Terus yang kedua, debu-debu tidak dibersihkan. Di permukaan kursi, di permukaan lemari TV. Nah, itu banyak debu-debu yang
nggak dibersihkan. Terus yang ketiga, peralatan rumahnya itu tidak tersusun dengan rapi, itu acak-acakan gitu loh. Piringnya di mana, pancinya di mana, setrikanya di mana, kita bercarian di mana-mana karena nggak rapi itu tadi. Terus yang keempat itu cat dindingnya pudar, pudarnya tuh jadi warnanya jelek gitu loh, nggak baik, nggak bagus, nggak cantik. Nah, itu tadi keempat ciri-ciri rumah yang tidak sehat dan tidak bersih. Ya, anak-anak paham sampai sini? Alhamdulillah kalau paham. Lanjut ya. Nah, lanjut lagi ya. Ibu tanya-tanya nih kepada anak-anak semuanya. Anak-anak mau milih rumah yang mana nih? Rumah yang bersih dan sehat atau rumah yang tidak bersih dan tidak sehat? Kalau ibu pribadi sih milih rumah yang bersih dan sehat karena nyaman ditempati, enak dipandang, elok. Nah, kalau anak-anak sekalian pilih apa? Pinter, sama kayak ibu ya. Nah, sudah, sekarang lanjut. Buka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada bacaan ya. Nah, coba sekarang anak-anak, ternyata itu apa? Rumah kotor itu banyak kumannya dan menjadi sarang penyakit. Nanti jadi sakit DBD karena banyaknya sampah-sampah tadi, jadi sarang nyamuk, terus jadi sakit DBD. Terus ada pula sakit apalagi muntaber karena banyaknya kuman yang ada di dalam rumah tersebut. Itu tadi ya anak-anak. Pas waktu kita sakit tadi, waktu sakit DBD ataupun muntaber, itu manusia, anak-anak sekalian itu akan itu merasakan nggak enak di badan kita tuh. Terus kegiatan-kegiatan juga terganggu, badan kita juga terasa lemah, lesu, nafsu makannya berkurang, nggak enak, makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, jadi kurang. Nah, maka dari itu anak-anak semua hindari rumah yang tidak sehat dan bersih ya anak-anak. Dalam bacaan ini tadi ada beberapa kosakata nih yang harus kalian ingat dan pahami, yaitu kotor, sampah. Nah, coba dari teman-teman semuanya ada di sini, apa sih kotor itu? Apa sih sampah itu? Ada yang tahu? Ya, betul, pinter. Banget sudah paham ya semuanya. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Rumah yang bersih itu, rumah yang sehat itu perabotannya tadi tertata dengan rapi kan ya. Nah, dari sini ada macam-macam perabotan atau benda-benda yang ada di rumah kita. Itu coba anak-anak perhatikan deh, ada apa saja misalnya di dalam rumah kita itu. Misalnya ada uang logam, jam dinding, roda, piring. Nah, dan banyak lagi, itu semua berbentuk lingkaran. Yang ibu sebutkan tadi tuh berbentuk lingkaran. Terus ada juga benda-benda yang berbentuk persegi panjang, yaitu contohnya buku tulis yang ada di depan kalian semua. Terus papan tulis, jendela, pintu. Nah, itu semua contoh dari persegi dan persegi panjang. Nah, dari sekian tadi, dari situlah kita akan belajar bersama-sama, belajar bentuk bangun datar yang memiliki ruas garis atau sisi. Nah, anak-anak bisa lihat di bukunya ya, halaman itu. Nah, itu ada keset. Keset ini berbentuk apa? Ada yang tahu? Berbentuk persegi panjang. Yang memiliki berapa ruas? Ada yang tahu?
Ada yang tahu berapa? Yaitu keset itu memiliki 4 ruas sisi. Nah, namanya ruas itu tuh yaitu garis yang membatasi suatu bidang. Tadi kan keset ya, keset itu kan ada 4 bidang, yaitu ada yang di atas, di bawah, samping kanan, dan samping kiri. Nah, itu namanya ruas persegi. Dihitung tadi semuanya ada berapa? Ada 4. Ya, betul, pinter semuanya. Terus lanjut ya. Setelah keset tadi itu sekarang ada contoh gambar lap tuh, gambar lap yang ada di dapur kita. Coba bayangkan juga tuh anak-anak. Lap itu ya, lap kecil itu berbentuk apa? Ada yang tahu? Iya, berbentuk persegi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, berapa ruas di gambar lap itu? Siapa yang tahu? Ya, betul, ada 4, sama seperti keset tadi ya. Keset tadi persegi panjang, namun yang sekarang berbentuk persegi karena sisi-sisinya tuh berbentuknya sama, panjangnya juga sama. Tuh ya, lap itu ada 4 ruas sisi bidangnya ya. Terus ada juga tadi panjang, terus persegi. Sekarang segitiga. Segitiga itu memiliki 3 ruas, yaitu berbentuk gini. Nah, ini berbentuk segitiga ya. Nah, itu sisi kanan, sisi kiri, sama yang bawah. Jadi ada 3 ruas. Selanjutnya ada segitiga layang-layang, memiliki 4 ruas juga. Terus masih banyak. Nah, kita akan belajar macam-macam bangun datar dan jumlah ruas garis atau sisinya. Yang pertama itu ada bangun segitiga sama sisi, jumlah ruas garisnya ada 3 sisi. Bangun ini namanya segitiga sama kaki. Jumlah ruasnya juga ada 3, itu segitiga, ada tuh sisi kanan sama sisi kirinya sama, itu namanya sama kaki. Itu memiliki 3 ruas juga. Terus berikutnya ada segitiga sembarang, jumlahnya juga ada 3 sisi. Intinya yang berbentuk segitiga, entah segitiga sama sisi, entah sama kaki, entah segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga apapun yang berbentuk namanya segitiga, itu memiliki 3 ruas sisi. Nah, selanjutnya ada juga belah ketupat nih. Belah ketupat itu berbentuk gini, berbentuk ada di buku. Coba cek halaman. Nah, ya betul. Nah, itu namanya belah ketupat. Nah, belah ketupat itu ada berapa ruas anak-anak? Hitung. 1 yang paling atas, 2 yang alas bawah, 3 samping kiri, dan 4 samping kanan. Berarti belah ketupat itu ada 4 ruas. Nah, lalu ada juga bangun datar layang-layang. Coba anak-anak semua berandai-andai deh, bentuk layang-layang itu kayak mana ya gitu. Bentuk layang-layang itu berbentuk kayak layangan misalnya kalian bermain layangan itu, nah itu namanya bentuk layang-layang. Di buku juga ada itu gambar. Nah, ini namanya berbentuk layang-layang. Bangun datar berbentuk layang-layang ini memiliki 4 ruas juga, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Terus selanjutnya ada datar berbentuk persegi yang kayak tadi contohnya lap di rumah kita tadi.
Terus ada persegi panjang, itu yang kayak contohnya kayak set tadi, itu memiliki 4 ruas. Ya, betul. Adapun bangun datar lainnya yaitu berbentuk jajar genjang. Jajar genjang juga itu memiliki 4 ruas. Ya, anak-anak, coba diulang lagi. Bangun datar ada berapa aja tadi? Segitiga memiliki 3 ruas, terus layang-layang memiliki 4 ruas, terus belah ketupat memiliki 4 ruas juga, terus persegi memiliki 4 ruas juga, persegi panjang memiliki 4 ruas juga, terus jajar genjang memiliki 4 ruas juga. Anak-anak perlu diketahui juga ya, nggak hanya bangun datar segitiga dan segi 4 aja. Ternyata ada segi 5 dan segi 6. Bangun datar ada yang segi 5 dan segi 6. Tuh yang memiliki ruas 5, kalau segi 5 memiliki ruas 5, kalau segi 6 memiliki ruas 6. Dan yang terakhir itu berbentuk lingkaran. Nah, ada yang tahu lingkaran berapa ruasnya? 1. Ya, betul. Nah, setelah semuanya itu coba disimpulkan ada berapa tadi ruas bangun datar ada berapa aja tadi? Yang pertama kan segitiga. Terus yang kedua tadi layang-layang, terus belah ketupat, terus persegi panjang, persegi, jajar genjang, lingkaran yang terakhir ini tadi, segi 5 dan segi 6. Semuanya ingat kan? Paham sampai sini? Kalau nggak paham boleh ditanyain. Paham sampai sini anak-anak semuanya? Baik. Nah, sampai sini mudah bukan untuk memahami tentang ruas garis dan sisi bangun datar? Ya kan? Mudahlah. Kan sambil hitung-hitung tadi ada berapa ruas. Coba Ibu tanya, segitiga ada berapa ruas tadi? Semua segitiga ada berapa ruas? Ada yang tahu? Ya, pinter. Ada 3. Bagus, good job. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini semuanya bisa dipahami? Dari yang pertama tadi bernyanyi, terus yang kedua mengisi teks, menyebutkan isi teks percakapan, dan yang terakhir ini menyebutkan bangun datar beserta ruas atau sisinya. Nah, demikian pula ya anak-anak, pembahasan hari ini yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 kita telah usai. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat anak-anak sekalian ya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you.